Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang deret bilangan real. Apa itu deret bilangan real? Oke, apa sih deret itu? Kalau misalkan secara informal agar gampang mengingatnya, deret itu adalah jumlah dari barisan, namun jumlahnya harus berurutan. Namun kalau misalkan kita mau secara formal menyatakannya, jadi kalau misalkan kita punya AN suatu barisan, sehingga kalau misalkan kita punya suatu N kapital bilangan asli seperti ini, maka penjumlahan suku-suku dari barisan itu dari suku pertama sampai ke suku N tersebut, maka itu disebut deret berhingga. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai jumlah parsial dari deret. Nah, mengapa sih disebut jumlah parsial dari deret? Kita lanjut ke selanjutnya dulu. Kalau misalkan kita menjumlahkan semua suku-suku dari barisan tersebut, A1, A2, AN, dan seterusnya sampai tahingga, itu disebut deret tahingga. Namun secara singkat, kalau misalkan ada seseorang yang menyebutkan deret, itu biasanya langsung otomatis merujuk ke deret tahingga. Namun kalau misalkan deret berhingga, orang akan menyebutnya deret berhingga. Nah, mengapa disebut jumlah parsial dari deret? Karena deret berhingga ini adalah sebagian atau parsial dari deret hingga. Jadi disebut jumlah parsial dari deret. Jumlah parsial dari deret itu adalah deret berhingga, sedangkan deret saja artinya deret tahingga. Oke, kita sebenarnya sudah familiar sekali dengan contoh-contoh dari deret. Contohnya adalah deret aritmatika, deret geometri. Nah, kita mulai dari contoh di deret khusus ini adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu barisan apa? Yaitu kalau kita punya suku awal A, lalu suku keduanya itu adalah A ditambah suatu bilangan real. Bilangan real biasanya kita sebut dengan beda. Lalu suku ketiganya, suku sebelumnya, suku ini ditambahkan dengan bilangan beda yang tadi, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan dinyatakan dalam bentuk rekursif, suku ke AN-1, suku ke AN adalah penjumlahan dari suku ke AN-1 ditambahkan B yang bilangan real tadi dengan B-nya bilangan real. Atau kalau misalkan secara eksplisit bentuknya seperti ini, suku ke AN adalah A ditambah N-1 dikali B, karena ini suku kedua adalah 1B di sini kan, suku ketiga 2B, suku keempat 3B, maka suku ke N adalah A plus N-1 kali B. Nah, selanjutnya deret aritmatika seperti apa? Yaitu untuk deret berhingganya kita jumlahkan A ditambah A plus B, ya kan, suku keduanya, suku ketiganya A plus 2B dijumlahkan sampai A plus, nah untuk untuk AN kapital ini berarti A plus N-1 kali B. Nah, biasanya kalau misalkan kita di SMA kita sudah sering biasa diminta penjumlahan dari suku-suku barisan atau suku-suku barisan aritmatika ini atau deret aritmatika ini seperti apa? Yaitu ini kita biasanya sudah bisa menghafal N per 2 kali 2A tambah B kali N-1. Nah, sebenarnya ini dari mana? Yaitu kalau misalkan ini suatu S gitu ya, ini S. Nah, S ini kita balik A plus N-1B dari yang terbesar ke yang terkecil plus sampai plus A di sini kita jumlahkan. Maka ini diperoleh menjadi, ini kan N-1B ya,
berarti menjadi 2A plus N min 1B. Nanti ini juga sama, 2A plus N min 1B. Nanti yang di sini suku-suku di sini A plus B dijumlahkan dengan A plus N min 2B di sini, A plus N min 2B ini juga sama, jadi 2A plus N min 1B. Nah, karena suku ini dari sini sampai ke sini ada sebanyak N, maka ini kan 2S ya. Ini karena dijumlahkan 2S, maka S sama dengan N dikali 2A plus N min 1 kali B per 2. Oke, jadi kalau misalkan waktu SMA dulu kita bilang penjumlahan dari barisan aritmatika suku ke N, kalau kita ditanya suku ke N-nya, maka dia jadi N per 2 kali 2A plus N min 1 dikali B. Nah, nanti jumlah dari pada jumlah untuk suku tahingganya. Nah, jumlah untuk suku tahingganya seperti ini, yaitu untuk N1 sampai N tahingga. Lalu kalau misalkan dia menuju tahingga, berarti sama saja kita limit N menuju tahingga dari deret berhingganya. Untuk dia N-nya menuju tahingga di sini sampai N, maka limit N menuju tahingga dari ini N per 2 kali ini kan 2A tambah B kali N min 1. Nah, ini dua kemungkinan. Bisa kemungkinan dia menjadi positif tahingga, bisa juga menjadi negatif tahingga, tergantung nilai A dan nilai B-nya. Apakah nanti kalau misalkan A dan B-nya dua-duanya positif, maka dia akan terus naik. Ketika N-nya menuju tahingga, maka ini pun akan menuju tahingga. Namun nanti misalkan A-nya negatif, B-nya negatif, maka turun, dia akan menuju ke negatif tahingga. Nah, kalau misalkan nanti kalau kita sudah belajar tentang titik konvergensi, nanti ini ketika jumlah ketika N-nya menuju tahingga, ini disebut titik konvergensinya atau dia konvergen ke tahingga. Berarti di sini dia divergen ke tahingga. Nah, sekarang barisan geometri. Selanjutnya barisan geometri. Nah, untuk barisan geometri selanjutnya, barisan geometri adalah barisan yang suku-suku sebelumnya itu adalah kelipatan dari suku sebelumnya lagi. Jadi maksudnya ketika kita punya N, maka dia adalah kelipatan dari AN min 1. Nah, R di sini adalah bilangan asli juga. Oke. Nah, selanjutnya berarti kalau kita punya suku pertamanya A, maka N-nya adalah A dikali R pangkat N min 1. Ini A, misalkan suku pertama, suku keduanya AR, suku ketiganya AR kuadrat, AR pangkat 3, dan seterusnya. Nah, deretnya seperti apa? Deret geometrinya seperti ini. Ini adalah deret geometrinya, kita jumlahkan A ditambah AR, kita jumlahkan A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat di sini, karena ini sampai N berarti pangkat N min 1. Nah, dari mana kita mendapatkan ini? Kalau misalkan ini tadi kita S, ini kita kalikan RS, berarti adalah ini dikalikan AR tambah AR kuadrat ditambah ARN. Ini ARN min 1, lalu kita kurangkan. Ini jadi S min RS sama dengan ini A dikurangi ARN. Karena yang ini habis, suku-suku ini habis, seterusnya habis, tinggal ini ARN dan A. Maka dari sini kita peroleh S kali 1 min R sama dengan A dikali 1 min R pangkat N.
Nah, untuk R-nya tidak sama dengan 1, artinya kita bisa pindahkan 1 min R ini ke sini. Jadi, maka penjumlahannya S sama dengan apa? A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Untuk R-nya tidak sama dengan 1. Berarti maka diperolehlah hasil yang ini. Yang A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R itu untuk jumlah dari deret berhingganya. Nah, untuk deret tahingganya seperti ini. Berarti kita tinggal limitkan untuk deret hingga. Kita masukkan limit ke sini. Lalu diperoleh kalau misalkan si R-nya, mutlak R-nya kurang dari 1, maka maka dia konvergen. Nanti pada akhirnya dia konvergen, tapi kita belum membahas kekonvergenan. Maka dia jatuhnya limitnya adalah A per 1 min R. Mengapa demikian? Karena ketika R-nya antara min 1 dan R-nya 1, maka R pangkat N juga dia ketika N-nya menuju tahingga, maka ini akan menuju ke R pangkat 0. Ini akan menuju ke R pangkat maksud saya ketika R-nya menuju tahingga. Ketika N menuju tahingga, maka Rn-nya dia menuju ke 0. Maka dia jadi ininya berubah jadi 0. Maka dia akan konvergen atau menuju ke A per 1 min R. Nah, sedangkan ketika misalkan R-nya kurang dari min 1 atau R-nya lebih dari 1, maka ketika N menuju tahingga, si Rn-nya otomatis membesar juga, dia menuju ke tahingga. Sehingga di sini 1 min tahingga per 1 min R-nya lebih dari 1, makanya dia negatif, berarti negatif per negatif positif, maka dia menuju ke tahingga. Kalau misalkan dia kurang dari min 1, maka negatif tahingga per negatif, maka dia akan menuju ke tahingga. Nah, nanti si titik ini yang kita biasa sebutnya jumlah deret untuk tahingga di geometri, itu nanti disebutnya di sini titik konvergensi, tapi nanti kita bahas di definisi kekonvergenan. Nah, salah satu contoh dari deret-deret yang sudah kita tahu juga adalah deret berganti tanda. Maksudnya seperti apa? Kalau misalkan kita punya AN positif, maka deret berganti tanda itu dia berubah-ubah. Ada dua contohnya. Ini contohnya gini, kita contoh misalkan AN-nya yang sudah kita tahu 1 per N gitu ya. Kita tahu dia 1 per N. Nah, deret berganti tanda itu dia sigmanya menjadi seperti ini. Misalkan untuk N-nya untuk min 1 pangkat N, berarti awalnya adalah yang pertama adalah 1, yang kedua adalah min 1 pangkat N, ini berarti min 1 ya, min 1, ini plus setengah, min sigmanya saya hapus, min 1 per 3, dia berganti tanda plus min plus min plus min, plus 1 per 4, dan seterusnya, min 1 per 5, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan yang ini, berarti dia 1 min setengah, karena di sininya N plus 1, sedangkan di sini N, min setengah, plus sepertiga, min seperempat, dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai deret berganti tanda. Dia ganti-ganti terus. Misalkan kalau misalkan AN-nya berubah, AN-nya sama dengan akar N misalkan, maka dia akan berubah-berubah lagi. Dia menjadi apa? Oh maaf, ini tidak bisa. Oh bisa, maksudnya ini jadi apa? Jadi min 1 plus akar 2 min akar 3 dan seterusnya. Atau kalau yang satu sini jadi 1 min akar 2 plus akar 3
dan seterusnya. Ini disebut deret berganti tanda. Apapun barisannya, deret berganti tanda itu dia plus min, berubah-berubah, plus min, dan seterusnya. Selanjutnya deret yang kita tahu juga adalah deret harmonik. Kita kan sudah familiar dengan barisan 1/n ini. Ternyata kalau dideretkan 1 ditambah setengah, ditambah sepertiga, dan seterusnya tambah 1/n, dia punya nama sendiri, yaitu deret harmonik. 1 tambah setengah tambah sepertiga, dan seterusnya 1/n, dan seterusnya. Nah, mengapa dinamakan deret harmonik? Sebenarnya ini kaitan dengan musikal, jadi ini tuh ada kaitannya dengan nada-nada di musik sehingga disebut sebagai deret harmonik. Nah, selanjutnya deret lain yang kita tahu adalah deret Taylor atau Maclaurin. Ini berkaitan dengan turunan, tapi belum kita bahas. Namun turunan belum kita bahas, namun karena kita sudah belajar di kalkulus, tidak apa-apa saya sebutkan di sini. Ini salah satu deret khusus yang kita tahu, yaitu untuk mengaproksimasi suatu fungsi. Jadi seperti ini. Jadi si deret ini juga sebenarnya nanti kalau misalkan kita mencari kekonvergenan, bisa kita pakai juga kalau misalkan contohnya ini. Contohnya ini deret Maclaurin untuk pendekatan E pangkat X. Jadi kalau misalkan nanti kita punya contoh ini, nanti kita punya deret contohnya 1/n faktorial gitu ya. Kita punya deret 1/n faktorial. Ini kan sama dengan 1. Ini n-nya sama dengan 1 gitu, mulai dari 1 ya. Ini mulai dari 1, 2 faktorial, dan seterusnya, 1/n faktorial, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ini dimulai dari 0, maka ini dia konvergen atau dia menuju ke E pangkat 1. Tapi karena ini dimulai dari 1, berarti kita tinggal ubah di sini. Ini kita ubah, dia mulai dari 0. Mulai dari 0 berarti di sini ada 1 sama dengan 1. Kita tinggal ganti si X di sini dengan angka 1. Ini sama dengan E. Berarti dia konvergen ke E kan. Nah, selanjutnya karena kita mencari dari n sama dengan 1, 1/n faktorial, ini sama dengan n sama dengan 0, 1/n faktorial dikurangi 1, maka dia konvergen ke -1. Ini contohnya saja. Jadi kalau misalkan kita udah belajar deret Taylor atau deret Maclaurin, maka bisa digunakan apapun yang kita pelajari. Ini contoh deret khususnya.